Pernah dengar buku Rich Dad Poor Dad? Itu loh, buku yang terkenal banget soal keuangan, yang ditulis sama Robert Kiyosaki. This is trash, so this building back here, guess how much I have into it? 0. Mungkin sebagian dari lo udah pernah dengar, tapi mungkin juga banyak yang ngerasa, aduh buku ini tebal banget, bahasanya rumit, kayak nggak cocok buat gue yang nggak paham uang sama sekali. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video terbaru dari gue. Nah, lo nggak salah tempat. Di video ini gue bakal bahas dengan sederhana banget inti dari buku Rich Dad Poor Dad ini. Anggap aja ini panduan buat lo yang ngerasa bener-bener buta soal keuangan. Tapi pengen banget ngerti gimana caranya bikin uang bekerja buat lo. Bukan sebaliknya. Gue jamin setelah ini cara pandang lo soal uang bakal berubah total. Kalau lo udah siap, ayo kita mulai. Oke, pelajaran pertama dari Ayah Kaya. Dan ini adalah konsep paling penting dari buku Rich Dad Poor Dad. Sumpah, kalau lo cuma paham satu hal dari buku ini, ya ini dia. Ayah Kaya bilang, orang kaya mengakuisisi aset. Orang miskin dan kelas menengah mengakuisisi liabilitas, tapi mereka menganggap itu aset. Apa bedanya? Gampang banget. Gue kasih contoh kayak gini. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke saku lo. Dia ngehasilin duit buat lo, bahkan saat lo tidur. Contoh paling gampang bisnis yang lo punya dan udah jalan sendiri. Properti yang lo sewain, saham yang ngasih dividen, atau bahkan hak cipta dari sebuah buku atau lagu. Intinya dia ngehasilin duit. Lalu liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari saku lo. Dia bikin duit lo terus keluar, dan seringkali justru mengurangi kekayaan lo. Contohnya, rumah tinggal lo sendiri. Ini seringkali adalah liabilitas. Kenapa? Lo bayar cicilan, KPR atau kontrak. Lo bayar pajak bumi. Lo bayar perawatan, listrik, air, internet. Itu semua bikin uang lo keluar tiap bulan. Kecuali rumah itu lo sewain dan uang sewanya lebih besar dari semua biaya tadi. Baru jadi aset. Mobil pribadi. Ini juga liabilitas. Lo bayar cicilan, bensin, perawatan rutin, pajak tahunan, dan asuransi. Uang keluar terus dan nilai mobilnya juga terus turun. HP atau gadget paling baru. Itu termasuk liabilitas. Tiap bulan lo bayar paket data, mungkin cicilan, dan nilai HP-nya langsung anjlok begitu lo beli. Terus ada kartu kredit, pay later untuk konsumsi. Jadi liabilitas murni. Lo keluarin uang sekarang dan harus bayar nanti dengan bunga. Jadi pelajaran pertama dari Ayah Kaya, mulai sekarang, lihat semua barang yang lo punya dan semua yang lo beli. Ini bikin dompet lo gemuk atau malah kurus. Mulai deh bikin daftar mana aset lo, mana liabilitas lo. Dan sekarang lo mulai paham kan apa bedanya. Ayah Kaya sering ngomong soal rat race. Ini nih yang sering bikin kita stres, capek, dan ngerasa stuck. Padahal kerja keras mati-matian. Rat race itu artinya lo terjebak di sebuah lingkaran tanpa akhir. Lo kerja keras, dapat gajinya buat bayar tagihan atau liabilitas. Lalu, lo kerja lebih keras lagi buat gaji yang lebih gede. Tapi gaya hidup lo ikut naik, tagihan makin banyak, dan lo terjebak di lingkaran itu terus-menerus. Kayak tikus di roda, lari terus tapi nggak kemana-mana, nggak ada kemajuan signifikan. Kenapa ini terjadi? Karena kita diajarin sama ayah miskin di buku ini, ayah kandung Robert Kiyosaki yang berpendidikan tinggi tapi selalu punya masalah finansial, sekolah yang pintar, cari kerjaan aman, dapat gaji besar, lalu hidup aman. Mindset ini bikin kita fokus cuma sama gaji dan keamanan pekerjaan. Padahal gaji besar itu cuma alat, bukan tujuan akhir. Kalau gajinya habis buat bayar liabilitas terus, ya sama aja bohong. Nah, orang kaya itu nggak fokus di gaji besar. Mereka fokus gimana caranya keluar dari rat race. Gimana caranya? Dengan mengakuisisi aset yang menghasilkan passive income kayak yang gue jelasin tadi. Jadi, uang yang kerja buat mereka, bukan mereka yang kerja buat uang. Mereka pakai gaji untuk membeli aset, bukan hanya memenuhi keinginan dan liabilitas. Begitu passive income lo udah lebih besar dari pengeluaran bulanan lo, alias aset lo bisa nutupin biaya hidup lo, selamat,
Lo udah keluar dari rat race, udah bebas finansial. Ini adalah tujuan utama ayah kaya. Ini mungkin terdengar klise atau nggak mungkin, tapi ini inti filosofi dari ayah kaya. Orang kaya tidak bekerja keras untuk uang. Mereka tahu uang harus bekerja keras untuk mereka. Mereka nggak takut kalau dipecat besok, karena aset mereka sudah menghasilkan cukup uang untuk hidup. Gimana caranya bikin uang lo kerja buat lo? 1. Pendidikan finansial. Ayah kaya bilang, pendidikan di sekolah atau kampus itu penting, tapi nggak ngajarin kita gimana cara ngatur uang, gimana cara investasi, atau gimana caranya jadi kaya. Kita harus belajar sendiri, baca buku, nonton video finansial, ikut seminar keuangan. Ini investasi terbaik yang hasilnya bisa puluhan bahkan ratusan kali lipat. Yang kedua, fokus bangun kolom aset. Setiap kali lo punya uang lebih, jangan langsung dibelanjain buat hal-hal konsumtif. Tanya diri lo, gimana caranya uang ini bisa gue jadiin aset yang hasilin duit? Mungkin investasi saham kecil, reksadana, atau mulai bisnis sampingan yang potensinya menghasilkan. Yang ketiga, belajar mengelola resiko. Orang kaya nggak takut resiko, mereka belajar cara mengelola resiko dan mengambil resiko yang terukur. Beda sama orang miskin atau kelas menengah yang cenderung main aman, dan akhirnya melewatkan banyak peluang. Resiko itu bukan dihindari, tapi dikelola. Yang keempat, bangun bisnis meskipun kecil. Bisnis itu salah satu aset terbaik. Meskipun lo mulai dari jualan online kecil-kecilan, itu bisa jadi aset yang ngasih lo passive income dan kebebasan di masa depan. Jangan cuma mikir jadi karyawan, coba juga mikir jadi pemilik bisnis. Jadi, apa yang bisa lo lakuin sekarang setelah paham ketiga konsep dasar tadi? Yang pertama, mulai catat aset dan liabilitas lo. Jujur sama diri sendiri, mana yang masukin duit, mana yang ngeluarin duit. Yang kedua, alokasikan uang untuk belajar finansial. Ini investasi paling murah tapi paling berharga. Yang ketiga, sisihkan uang untuk membangun aset kecil. Bisa dari reksadana pasar uang, emas digital, atau mulai bisnis online kecil. Kurangi liabilitas, jangan nambah utang konsumtif yang nggak perlu. Paham konsep itu satu hal, tapi ngelakuin itu tantangan. Biasanya ada beberapa halangan yang bikin kita susah keluar dari kebiasaan ayah miskin. 1. Rasa takut. Takut kehilangan uang saat investasi. Takut gagal saat berbisnis. Ayah kaya bilang, orang kaya itu berani belajar dari kesalahan, bukan menghindari kesalahan. Yang kedua, kemalasan. Malas belajar, malas ngatur keuangan. Padahal ini skill hidup penting banget. Yang ketiga, arogan atau so tau. Merasa sudah cukup tahu, nggak mau belajar lagi padahal dunia keuangan terus berubah. Yang keempat, terjebak gaya hidup. Gaji naik, langsung pengen beli yang macam-macam. Ini namanya inflasi gaya hidup. Jadi, lo harus bisa kontrol diri lo. Kunci untuk mengatasi ini semua adalah perubahan mindset. Dari, saya tidak bisa membeli itu, menjadi, bagaimana saya membeli itu. Ini memicu kreativitas dan mencari solusi. Yang kedua, dari keamanan pekerjaan adalah yang utama, menjadi kebebasan finansial adalah yang utama. Lo bekerja untuk diri lo sendiri, bukan untuk keamanan semu. Yang ketiga, dari uang adalah akar kejahatan, menjadi kekurangan uang adalah akar dari semua kejahatan. Uang itu netral, cara kita mengelolanya yang penting. Ingat, perubahan ini nggak instan, ini adalah perjalanan panjang. Tapi setiap langkah kecil yang lo ambil hari ini, akan sangat menentukan masa depan finansial lo. Nah, itu dia inti sederhana dari buku Rich Dad Poor Dad. Kelihatannya simpel, tapi butuh perubahan mindset dan disiplin yang luar biasa. Ingat, buku ini bukan ngajarin kita cara jadi kaya instan, tapi ngajarin kita cara berpikir kaya orang kaya. Yang pada akhirnya akan membawa kita ke kebebasan finansial. Lo nggak perlu lulusan ekonomi atau punya modal besar buat mulai ngerti ini. Yang lo butuhin cuma kemauan buat belajar dan berubah. Mulai dari mana? Mungkin bisa mulai dari video ini dan terus dengerin pelajaran finansial setiap hari. Gimana? Udah mulai paham kan? Gue harap video ini bisa jadi langkah awal lo menuju pengembangan finansial yang lebih baik. Kalau lo suka video ini dan pengen belajar lebih banyak lagi tentang uang, investasi, dan cara hidup lebih tenang,
Jangan lupa buat subscribe channel ini ya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari gue. Share video ini ke teman-teman lo juga yang pengen melek finansial ya. Sampai ketemu video berikutnya dan tetap semangat.